Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Seneng banget, kamu bisa luangin waktu buat gabung bareng kita? Betul, senang bisa nemenin waktu luang kamu. Pernah nggak sih kamu ngebayangin ada satu momen di mana seorang figur publik gitu ya, yang biasanya selalu kamu lihat tampil memukau di layar kaca? Dengan segala atribut keglamorannya, Nah, iya dengan lampu sorot, skrip drama dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia nyingkirin semua pencapaian duniawi itu. buat ngomongin sesuatu yang sangat personal. Bener, alih-alih promosi film atau ngebahas rating TV, dia malah duduk tenang dan bicara soal panggilan hati yang paling intim. Itu adalah sebuah anomali sih di tengah budaya selebritas kita yang biasanya sangat terkurasi. Dan itulah alasan utama kenapa topik yang kita bedah hari ini punya daya tarik psikologis yang luar biasa. Kita lagi ngelihat sebuah pesan dari aktor Arya Saloka. Tapi tunggu dulu buat kamu yang mungkin ngira kita bakal ngebahas gosip selebritas. Nggak sama sekali ya. Enggak, kita nggak akan masuk ke ranah infotainment. Fokus kita hari ini murni pada fenomena komunikasinya dan dampak spiritual dari pesan yang dia sampaikan. Kenapa figur publik tuh punya... Eksplorasi kita hari ini tuh ngebedah gimana sebuah pesan sederhana tentang niat, khususnya niat berangkat umroh, bisa berubah jadi ajakan spiritual yang nyentuh relung jiwa jutaan orang. Karena emang pesannya dalam banget ya, Sam. Banget. Yang bikin hal ini sangat menarik buatku adalah kontrasnya. Kita kan terbiasa ngelihat figur publik ini meranin karakter fiksi yang kuat, kadang dominan gitu kan? Iya, image di TV-nya kan begitu. Terus tiba-tiba kita disuguhin sebuah versi dirinya yang sangat otentik, rapuh, dan membicarakan ketundukan spiritual. Secara psikologis kenapa sih kita kontras kayak gini tuh begitu memikat perhatian kita? Kalau kita bedah dari kacamata sosiologi ya, ini tuh sangat berkaitan sama konsep hubungan parasosial. Kita sebagai audiens ngerasa kayak udah kenal sama figur-figur ini. Karena tiap hari lihat di TV. Persis! Mereka ada di ruang tamu kita tiap hari lewat layar. Jadi ketika seorang figur publik ini ngelepas topeng bintangnya dan bicara soal kerentanan, tembok tebal antara ego dan manusia biasa itu langsung runtuh. Oh wow, jadi kerasa lebih dekat ya? Benar, pesan yang mereka bawa tuh bisa nembus filter sinisme masyarakat modern kita. Jauh lebih efektif dibanding kalau pesan yang sama disampaikan dengan cara yang kaku. Berarti ada semacam pergeseran ekspektasi di sini ya. Kita berekspektasi mereka bakal flexing pencapaian liburan mewah gitu, tapi yang kita dapat justru refleksi diri. Dan itu disampaikan dengan nada yang sangat tenang ya. Iya, di sumber yang kita bahas ini nadanya tenang banget. Dia sama sekali nggak nyinggung popularitasnya. Murni cuma soal urgensi merespon panggilan mendekat ke Allah. Dan bicara soal panggilan mendekat ini, esensi dari ibadah umroh itu sendiri kan punya lapisan makna yang luar biasa. Bener. Buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar, umroh itu sering disebut haji kecil kan? Betul, ini tuh ibadah ziarah ke Ka'bah. Ada serangkaian ritual fisik di dalamnya, mulai dari tawaf atau mengelilingi Ka'bah, terus sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang ngelambangin kegigihan Siti Hajar nyari air itu kan? Iya, kegigihan manusia cari jalan keluar. Dan ditutup sama tahallul, memotong sebagian rambut sebagai simbol pelepasan ego. Tapi poin utamanya di sini, ini tuh bukan sekedar wisata religi. Bukan cuma jalan-jalan ke luar negeri ya? Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah keberangkatan iman. Keberangkatan iman. Aku suka banget penekanan di kata itu. Karena visualisasi yang paling kuat yang muncul di benakku saat baca sumber ini tuh soal pakaian ihram. Iya, metafora yang sangat pas. Kan di dunia modern ini kita sering banget ya terobsesi sama status. Kayak apa jabatan kita di LinkedIn, sepatu merek apa yang kita pakai, seberapa banyak followers kita. Terus-menerus berlomba pakai pakaian identitas sosial. Bener banget. Tapi saat seseorang memenuhi panggilan umroh, setinggi apapun status selebritasnya di dunia, dia harus menanggalkan itu semua. Semuanya dilepas. Iya, semua pria akhirnya cuma pakai 2 helai kain putih tanpa jahitan. Buatku ini terdengar kayak sebuah metafora kesetaraan radikal.
Metafora kesetaraan radikal itu istilah yang akurat banget. Dalam sosiologi, kita kenal istilah status anxiety atau kecemasan status. Pakaian ihram ini secara harfiah menghancurkan hierarki tersebut. Nggak peduli kamu CEO atau apa ya? Betul. Bayangin aja aktor papan atas, CEO perusahaan besar sama pedagang kaki lima berdiri sebelahan pakai kain putih yang sama persis. Identitas duniawi mereka dihapus total. Merinding sih ngebayanginnya. Dan ini bikin daya tarik cerita hari ini tuh makin kuat. Sang aktor nggak berdiri sebagai publik figur, tapi sebagai hamba yang setara sama jutaan orang lainnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penting buat kamu yang lagi dengerin kita nih. Apa tuh? Pernah nggak sih kamu sadar kalau panggilan itu bisa datang kapan aja? Sudahkah kamu meniatkan diri? Wah, iya bener. Panggilan buat ngelakuin lompatan spiritual tuh nggak melulu datang pas kita lagi di masjid. Kadang datang pas kita lagi terjebak macet atau pas kamu lagi scrolling layar ponsel di jam istirahat kantor. Manusia tuh sering keliru mikir kalau transformasi spiritual harus nunggu kondisi yang steril, harus sepi, bebas masalah. Padahal inspirasi seringnya nembus rutinitas yang paling biasa ya. Nah, ngomongin soal nunggu kondisi ideal ini, ngebawa kita ke satu kutipan epik dari teksnya. Ini bagian favoritku. Sama, ini inti pembicaraan kita banget. Dia bilang kurang lebih kayak gini. Diniatkan berangkat umroh, terus berdoa kepada Allah semoga segera dimudahkan. Allah selalu memampukan yang dipilih, bukan memilih yang mampu. Memampukan yang dipilih, bukan memilih yang mampu. Asli, kalimat itu mukul telak banget cara berpikir rasional kita. Gimana nih kita bisa membedah fenomena kita yang suka nunda-nunda ini dari kacamata psikologis? Kutipan ini tuh brilian karena dia langsung ngebongkar bias kognitif terbesar manusia, yaitu ilusi kesiapan sempurna. Kita ini kan makhluk yang sangat kalkulatif ya. Suka hitung-hitungan banget. Iya, kita sering nunda niat baik karena merasa belum mapan. Nanti deh kalau tabungan udah nyentuh angka sekian. Atau nanti deh kalau aku udah jadi orang yang lebih baik. Nunggu sempurna dulu baru gerak. Betul. Dan ini sering bersinggungan sama imposter syndrome. Perasaan cemas di mana kita ngerasa kayak penipu, ngerasa nggak pantas nerima kesempatan baik. Jadi seolah-olah kita tuh nunggu semacam validasi eksternal gitu ya. Kayak nunggu semua lampu merah di jalan berubah jadi hijau secara bersamaan. Baru berani ngeluarin mobil dari garasi. Nah iya, analogi itu pas banget. Logika kalkulatif manusia selalu nuntut kepastian. Pastikan uangnya ada, pastikan jadwalnya kosong, baru pasang niat. Tapi logika spiritual di pesan ini membalikkan itu 180 derajat. Jadi, kemampuan finansial atau mental yang sempurna itu bukan prasyarat awal ya? Bukan. Niat yang tulus dan doa itu justru kuncinya. Niat itulah yang bakal buka jalan menuju kemampuan tersebut. Berarti kalau dipikir-pikir ada semacam kesombongan terselubung ya saat kita bilang, saya belum mampu. Seolah-olah pencapaian kita itu murni karena hitung-hitungan matematika kita sendiri. Betul banget. Seakan alam semesta nggak punya andil. Padahal pesan ini ngingetin realitas, bahwa banyak banget orang yang secara logika finansial nggak mungkin berangkat ke Tanah Suci, tapi tiba-tiba jalurnya terbuka, ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Kebetulan yang terlalu rapih buat dibilang kebetulan. Dan pondasinya cuma satu, yaitu keberanian masang niat. Oh ini insightful banget dan kalau dipikir lagi, prinsip Allah memampukan yang dipilih ini nggak cuma terbatas buat ibadah umroh aja kan? Tentu enggak. Prinsip ini bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari secara luas. Coba bayangin, buat kamu yang dengerin pas dihadapin sama tanggung jawab kerjaan yang bikin takut. Atau pas mau mulai bisnis tapi modal pas-pasan. Rasa gentar itu sangat wajar. Tapi kalau kita pakai prinsip ini, ujian atau tantangan itu tanda kalau kita dipercaya. Saat diberi kesempatan, itu artinya kita dianggap sanggup. Kapasitas kita bakal diperbesar seiring berjalannya proses ya? Betul sekali. Ini perspektif yang melegakan banget sih, terutama di tengah hidup yang penuh tekanan. Buat kamu yang mungkin ngerasa kewalahan atau selalu merasa kurang pas lihat pencapaian orang di media sosial, jangan biarkan perasaan kurang itu menghalangi niat baikmu. benar. Kamu nggak perlu nunggu jadi versi dirimu yang paling kaya atau sempurna buat berani bermimpi besar. Tapi ada satu hal nih yang agak mengganjal di pikiranku. Apa itu? Biasanya kalau figur publik ngomongin agama, netizen kan suka nyapi itu sebagai flexing kesalehan.
Tapi respon ke pesan aktor ini kok kerasa beda banget ya? Pertanyaan bagus. Perbedaannya itu ada di tingkat ketulusan atau authenticity-nya. Audiens zaman sekarang punya radar yang sensitif banget buat mendeteksi pencitraan. Oh, mereka tahu mana yang jualan, mana yang jujur? Exactly. Di pesan ini, audiens nggak nangkep agenda tersembunyi. Nggak ada tautan promo ke agen travel sang aktor, nggak ada sinematografi berlebihan. Cuma seorang pria yang ngomongin kerinduannya. Dan ketulusan ini meruntuhkan dinding pertahanan penonton, nyentuh titik rapuh mereka, yaitu kerinduan yang selama ini dipendam karena mentok di realitas ekonomi. Ngelihat sisi rapuh dari sosok kuat di TV ini, bikin audiens ngerasa dapat undangan pribadi ya. Kayak pesannya tuh bilang kalau saya yang hidup di dunia hiburan aja bisa niat, kamu juga pasti bisa. Dan ini jadi bukti sosiologis kalau hidayah atau inspirasi itu nggak selalu datang dari mimbar ustadz atau akademisi. Kadang dari orang yang nggak kita sangka-sangka. Pesan singkat dari aktor yang bicara dari hati ke hati justru bisa sangat menggerakkan roda perubahan. Gampangnya tuh luar biasa loh. Bayangin energi kebaikan kalau jutaan orang yang nonton bener-bener masang niat di waktu yang sama. Efek domino kebaikan. Energi kolektif ini nyata dampaknya. Harapan itu menular sama kayak keputusasaan. Dan di sini yang ditularkan adalah harapan murni. Apalagi nih, ini yang menarik, di ujung sumber teks asli kita ada ajakan bertindak dari entitas pembuat kontennya. Motivasi David itu ya. Betul, mereka nggak ngebiarin pesan emosional ini nguap gitu aja. Mereka ngajak audiens nulis Bismillah Umroh tahun ini di kolom komentar sebagai doa bersama. Pasti ada alasan psikologis di balik ini kan? Ada dong. Kita bisa lihat ini sebagai micro commitments atau komitmen mikro. Kalau niat cuma di batin, itu masih abstrak dan gampang dilupain. Pas ke distract langsung hilang ya? Tapi pas ditulis, walau cuma di komentar, terjadi pergeseran kognitif. Niat abstrak jadi punya bentuk nyata. Menulis itu deklarasi. Kayak naruh batu bata pertama buat bangun gedung megah ya? Bener. Otak langsung diprogram bawah sadar buat nyari jalan biar niat itu terwujud. Transisi dari sekedar pengen, jadi saya berniat dan saya nyatakan. Wow, kita udah bahas banyak banget dimensi dari satu fenomena simple ini. Dari kontras figur publik, kesetaraan ihram, sampai ilusi kesiapan. Dan benang merahnya cuma satu, keberanian. Keberanian untuk memulai tanpa nunggu mampu dulu. Pengetahuan nggak akan ada artinya tanpa aplikasi. Hambatan terbesar kita seringkali bukan kurang sumber daya, tapi keyakinan palsu kalau kita belum pantas. Sangat mencerahkan, kita diajak bebas dari belenggu syarat yang kita bikin sendiri. Urusan mampu itu biarkan semesta yang ngatur, tugas kita cuma masang niat. Masang niat tanpa keraguan. Buat kamu yang dari tadi nyimak, entah kamu lagi nyetir, masak, atau santai di kamar, aku pengen ninggalin kamu sama satu pertanyaan buat direnungkan. Coba resapi ini baik-baik. Jika prinsip bahwa Tuhan memampukan mereka yang dipilih itu benar-benar kamu terapkan di setiap aspek kehidupanmu, tanpa ragu sedikit pun. Di semua lini kehidupan ya? Iya. Mimpi besar apa di hidupmu yang selama ini mati-matian kamu kubur rapat cuma karena alasan aku belum siap? Atau aku nggak punya apa-apa? Itu pertanyaan yang dalam banget. Gimana kalau satu-satunya hal yang sebenarnya lagi ditunggu sama semesta, biar jalanmu terbuka lebar, adalah keberanianmu untuk masang niat tersebut secara penuh hari ini juga? Jangan ditunda lagi. Sebuah pertanyaan yang jawabannya cuma kamu sendiri yang tahu. Terima kasih udah nemenin kita menyelami topik yang sangat kaya ini. Semoga obrolan kita ninggalin resonansi positif buat keseharianmu. Teruslah cari momen aha di hal-hal sederhana di sekitarmu. Jangan pernah takut memvalidasi mimpimu sendiri. Dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. Jaga diri dan tetaplah berani berniat.